Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua setelah Allah Subhanahu wa taala mengistirahatkan kita pada malam hari. Mudah-mudahan awal dari hari ini kita lalui, kita mulai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu di dalam ketaatan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan membaca dan berusaha untuk memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hukum-hukum masih di dalam kitab As-Salah, yaitu tentang bab Al-Imamah, kita tentang jamaah, ya. Dan pagi hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-407 insyaallah, ya. Hadis yang ke-407. Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana, muttafaqun alaih, wal lafdhu lil Bukhari. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya. Kemudian aku berdiri dan seorang yatim, ya, berdiri di belakang beliau alaihi salatu wassalam. Jadi aku dan seorang anak yatim, ya, berdiri di belakang beliau, ya, jadi makmum, ya. Wa ummu Sulaim khalfana, sedangkan ummu Sulaim berada di belakang kami, ya. Ini berarti tata cara shaf, ya, di dalam salat. Hadisnya adalah muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz al-Imam Al-Bukhari. Shaf, laki-laki adalah di belakang imam. Kemudian shaf perempuan di belakangnya lagi, ya, di belakang shaf laki-laki, ya. Jadi imam, kemudian laki-laki, ya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak, ya, laki-laki, ya, anak-anak, ya. Kemudian di belakangnya adalah perempuan, ya. Ini Ummu Sulaim adalah di belakang, ya. Sedangkan dia dan seorang anak yatim, ya. Yatim berarti di sini adalah anak-anak, ya. Karena memang
kalau sudah dewasa bukan lagi yatim. Kalau dewasa sudah bukan lagi yatim, ya, karena dewasa. Ya. Kalau dewasa yatim, wah banyak sekali yatim ini. Ya, kalau dewasa yatim. Ya. Jadi kalau sudah dewasa bukan lagi yatim, yatim anak-anak. Gitu ya. Ini tata cara shaf. Ya. Jadi imam paling depan, kemudian belakangnya adalah laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, kemudian perempuan. Nah, ini tata cara shaf, ya. Kemudian bagaimana kalau perempuan itu, ya, mungkin pernah lihat perempuan sejajar dengan laki-laki. Pernah lihat shafnya? Perempuan sejajar dengan laki-laki, ya. Apakah boleh atau tidak? Kalau perempuan, ya, shaf yang benarnya adalah dia di belakang laki-laki, tidak sejajar dengan laki-laki. Namun kalau misalnya shaf perempuan itu sejajar dengan laki-laki, itu pun dari sisi salatnya adalah sah, ya, salatnya sah. Ini ana nukilkan dari Subul Salam. Fa in dhammatil mar'atu ma'a ar-rajuli ajza'at salatuha li'annahu laysa fil hadithi illa taqriruha 'ala at-ta'akhur wa annahu mawqifuha wa laysa fihi dalalatun 'ala fasadi salatiha law sallat fi ghairiha law sallat fi ghairihi. Jadi kalaupun misalnya adalah perempuan itu bergabung dengan laki-laki, ya, bersama laki-laki, ya, sering kita mungkin yang ada di Masjid Istiqlal yang sering terlihat, ya kan, seperti itu, atau di masjid-masjid yang lain sering juga kita lihat perempuan shafnya itu sejajar dengan laki-laki, ya. Nah itu boleh, ya, karena dalam hadis ini adalah tidak menunjukkan bahwa salatnya itu adalah rusak, ya. Akan tetapi dia hanya menjelaskan bahwa beliau Ummu Sulaim, ya, adalah salatnya di belakang, dan itu adalah memang tempatnya adalah di belakang, ya. Jadi sisi boleh dan tidak boleh, atau sah dan tidak sahnya, ya. Kan tapi yang baik tadi adalah dalam sisi pengaturan shaf, yang depan adalah dewasa, kemudian anak-anak, dan berikutnya adalah perempuan, ya, atau wanita. Ini sedikit dinukilkan. Berikutnya adalah dari hadis ini ada juga faidah bahwa salat sunnah itu boleh dengan berjamaah. Salat sunnah boleh dengan berjamaah, ya, atau sahnya salat berjamaah dalam salat sunnah. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Anas bin Malik dan juga seorang anak yatim dan juga Ummu Sulaim itu adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Karena salat wajib Rasul alaihi salatu wasallam salatnya adalah di masjid, ya. Ini hadis 407. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang ke-408. Wa an Abi Bakrah annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yasila ila as-saff
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. Dan dari Abu Bakrah, ya, bahwasanya beliau, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam keadaan ruku'. Ya, beliau alaihi salatu wasallam dalam keadaan ruku'. Maka Abu Bakar tadi ruku' sebelum sampai ke shaf. Ya, sebelum sampai ke shaf sudah ruku' dulu karena Nabi dalam keadaan ruku'. Ya, karena kalau dihitung satu jamaah atau satu rakaat itu ikut dengan imam dalam keadaan ruku'. Nah, ini Nabi ruku'. Nah, kalau dia jalan terus sampai di shaf mungkin kelewat, ya kan? Maka beliau ruku', ya, sambil sebelum nyampe ke shaf sudah ruku' terlebih dahulu, ya, jalan sampai kepada shaf tersebut. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hal tersebut, ya, kabarnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah semangatmu. Nah, ini semangatnya Masya Allah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah semangatmu, ya. Wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Nah, ini hebatnya Rasul alaihi salatu wassalam, memuji, ya, memuji siapa? Abu Bakrah. Walaupun di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan jangan ulangi, ya, jangan ulangi, ya. Kalau ini sebelum masuk ke dalam sisi hukumnya, ya, tapi dari sisi tarbiyah, sisi tarbiyah pendidikan, ya. Ya, kita semua di rumah, gimana kalau anak kita melakukan satu kesalahan? Dia memang maksudnya benar gitu, maksudnya benar, tapi salah. Ya. Contoh misalkan dia ingin membantu kita apa, ya, bantu kita apa segala macamnya, ya. Kalau di rumah kan bapaknya bawa tang, anak juga ikut mungkin ngambil sesuatu atau bawa tang, ya. Dia tergantung bapaknya megang apalah gitu kan. Ya, kalau bapaknya lagi ngebengkel, anaknya juga ikut ngebengkel gitu kan. Nah, biasanya namanya juga anak, ikut dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Lalu biasanya adalah karena dia nggak paham, nggak tahu, ya mungkin saja bisa ngerusak lah, bisa mematahkan, bisa ini, bisa itu. Nah, ini sikap kita gimana? Biasanya sikap kita adalah langsung memarahi anak, udah jangan sini, udah sana, gitu kan? Gitu kan? Ini sikap kita kan? Atau bahkan misalnya sampai menyebabkan misalnya ada sesuatu yang rusak, udah kamu nggak ini di sana, ya kan? Diusir, ya kan? Diusir, dan anak itu mungkin saja nangis kemudian ngadu kepada ibunya, ya kan? Nangisi sama bapaknya, gitu. Nah, itu kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita, ya. Kebiasaan kita. Nah, ini Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam mendidik tidak demikian. Ini dalam sisi pendidikan, ya kan? Tidak demikian. Dipuji dulu. Dipuji karena apa? Beliau melakukan itu karena semangat ingin mendapatkan jamaah. Nah, kita pun demikian. Kalau ada anak kita mungkin dia karena ingin ikut seperti kita, ya. Biasanya anak itu kan memang ingin seperti bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya ingin, gitu kan, seperti itu. Nah, maka kita puji dia, Masya Allah,
bagus dan begitu begini, dipujilah gitu. Tapi sudah ya, misalnya karena misal berbahaya atau apa, kadang kita benerin misalnya listrik atau apa, anak-anak mau ikut nyolok-nyolok begitu ya. Nah ini ya, anak sebenarnya dia ingin ikut serta, kan tapi karena tidak paham ya seperti itu. Nah demikian Abu Bakrah ya, radhiyallahu taala anhu, beliau begitu semangat untuk bisa ikut di dalam jamaah tersebut ya. Jangan sampai terlewat ya satu rakaat pun ya. Nah Rasulullah alaihi salatu wasalam memuji Abu Bakrah, zadakallahu hirsan ya, zadakallahu hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ya semangatmu, semangat dalam berjamaah ini. Wala ta'ud, dan jangan engkau ulangi. Artinya cukup sekali ini ya. Nanti besok-besok jangan diulangi begitu. Nah, wala ta'ud ini apa ya? Para ulama berbeda pendapat dari sisi apakah ya salatnya ini adalah sah atau tidak ketika seseorang itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah ya, sah atau tidak kalau seseorang itu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah ya. Misalkan sekarang kita sudah rukuk nih, antum dari belakang, udah rukuk dulu, jalan. Nah, ini sah atau tidak ya, salatnya ini. Di sini di syarah ringkasnya ya, di Ithaful Kiram ya, ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri, beliau mengatakan ya, la ta'ud di sini dalil ala adami sihhati hadzal fi'l ya. Sabda beliau jangan engkau ulangi adalah dalil bahwa tidak sahnya perbuatan seperti ini. Tidak sahnya perbuatan seperti ini. Jadi antum walaupun ada hadisnya begini, antum melakukan seperti ini ya Abu Bakrah, itu tidak. Ya, karena Rasul mengatakan la ta'ud, jangan kamu ulangi. Wa innama lam ya'murhu bil i'adati li'annahu lam yakun hina idzin ya'lamu bil hukmi. Nah, beliau alaihi salatu wassalam ya, memerintahkan Abu Bakrah ya, tidak memerintahkan Abu Bakrah tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi perbuatan itu ya, tidak untuk mengulangi tidak mengulangi salatnya, tidak mengulangi salatnya ya. Jadi kan Abu Bakrah dibiarkan berarti salatnya benar ya kan. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan untuk ulangi. Berbeda dengan kasusnya ketika kita baca sahabat yang salatnya tidak tumakninah. Ya. Sahabat yang salatnya tidak tumakninah, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk ulangi salat. Ya. Salli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena kamu belum salat. Karena apa? Tadi tidak tumakninah. Nah, sedangkan Abu Bakrah di sini beliau ya tidak diperintahkan untuk mengulangi salat. Cuma la ta'ud, jangan ulangi lagi perbuatan yang tadi. Ya. Kenapa demikian? Kata beliau di sini, li'annahu lam yakun hina idzin ya'lamu bil hukmi. Karena ketika itu sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu melakukan perbuatan itu tidak tahu ilmunya, tidak tahu hukumnya. Jadi wa adamul ilmi udhrun, dan tidak adanya ilmu seperti tadi ya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah adalah uzur. Uzur yakni
maafkan, begitu. Kemudian kata beliau, walau salima ya, sihhatus salati fi mithli hadhihi surah la yalzam minhu ya sihhatu ya salat al-munfarid khalfas shaf. Nah, ini juga berkait dengan salat di belakang shaf ya. Salatnya sah ya dalam bentuk perbuatan seperti itu. Tidak juga menunjukkan bahwa ya, salat orang yang di belakang shaf yakni sendirian dia itu adalah sah juga. Jadi hadis ini juga menjadi dalil ya, ulama yang mengatakan bahwa salat sendirian di belakang shaf itu adalah sah salatnya. Nah, sebagian yang lain nanti berdasarkan hadis-hadis berikutnya mengatakan bahwa salat sendirian di belakang shaf itu tidak sah. Jadi ini berkait dengan masalah yang lain, yaitu masalah salat di belakang shaf sendirian. Ada yang mengatakan sah, ada juga yang mengatakan tidak sah. Sebelum lanjut ke dalam hadis berikutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang mendapatkan ruku' berarti dia mendapatkan satu rakaat. Ya, mendapatkan ruku' berarti mendapatkan satu rakaat. Nah, ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulangi rakaatnya. Baik, kita lanjutkan karena berkaitan dengan tadi salat di belakang shaf sendirian. Hadis berikutnya yaitu wa an Wabisah bin Ma'bad ya, radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdahu fa amarahu an yu'ida as-salah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa lahu an talaq la salata limunfaridin khalfa as-saff. Wa zada at-Tabrani fi hadithi Wabisah alla dakhalta ma'ahum aw ijtaranta rajulan. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat di belakang shaf sendirian. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan laki-laki tadi untuk mengulangi salat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian dari talaq beliau alaihi salatu wasallam juga bersabda, tidak ada salat bagi seorang yang sendirian di belakang shaf ya. Ditambahkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadis Wabisah, kamu bisa masuk kepada mereka, yakni masuk di dalam shaf ya, atau kamu meminta satu orang laki-laki untuk bersama kamu, yakni mengambil salah seorang dari laki-laki untuk menemani dia ya di dalam shaf tersebut. Nah, ini tentang salat di belakang shaf ya, sendirian. Dari hadis-hadis ini ya, dari hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwa tidak sahnya salat sendirian di belakang shaf ya. Sedangkan tadi hadis Abu Bakrah juga dijadikan dalil oleh ulama yang lain bahwa
di belakang shaf sendirian pun adalah sah. Jadi masalah ini mungkin juga adalah bagian daripada masalah yang menjadi ikhtilaf dari para ulama. Baik, ana nukilkan dari Subulus Salam. Beliau menjelaskan tentang hadis ini, hadis Wabisah. Fihi dalilun ala butlani salatin man shalla butlani salati man shalla khalfa shaf wahdahu. Hadis Wabisah ini adalah dalil tentang batalnya salat seseorang di belakang shaf sendirian. Wa qad qala bi butlaniha An-Nakhai wa Ahmad. Yang berpendapat bahwa batalnya salat seseorang sendirian di belakang shaf adalah Imam An-Nakhai dan juga Imam Ahmad. Wa kana Syafi'i yudha'if hadzal hadits. Dan Al-Imam Syafi'i mendhaifkan hadis ini. Hadis Wabisah. Wa yaqul law thabata hadzal hadits laqultu bihi. Ya. Kalaulah hadis ini adalah sahih, ya, tabit dari Rasul alaihi salatu wasallam, sungguh aku akan berpendapat dengan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak berpendapat dengan hadis Wabisah, yakni salat di belakang shaf sendirian sah. Sedangkan Imam An-Nakhai dan juga Imam Ahmad, beliau mengatakan batal ataupun tidak sah. Wa qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, al-ikhtiyaru an yatawaqqa dhalika li thubutil khabar al-madhkur. Ya. Al-ikhtiyar, yakni pilihan adalah untuk an yatawaqqa dhalik, untuk berjaga-jaga jangan sampai melakukan seperti itu karena tetapnya khabar yang tadi telah disebutkan. Wa man qala bi'adami butlaniha istadala bi hadits Abi Bakrah. Ya. Dan ulama yang berpendapat tidak batalnya salat adalah berdalil dengan hadis Abu Bakrah. Abu Bakrah yang tadi hadis di awal. Ya. Wa anhu lam ya'murhu sallallahu alaihi wasallam bil i'adati ma'a annahu ata bi ba'di as-salati khalfa as-saffi munfaridan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi salat. Ya. Padahal Abu Bakrah itu melakukan sebagian daripada salat di belakang shaf secara sendirian, bahkan mungkin belum nyampe ke shaf. Kalau misalnya itu adalah batal salatnya, maka Rasul alaihi salatu wassalam akan memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulangi salatnya tersebut. Nah, ini perbedaan para ulama dan selalu pasti ada yang mendukung pendapat ini, mendukung pendapat itu. Namun yang terbaik bagi kita adalah kita berusaha. Ya, berusaha kita itu adalah berada di dalam shaf. Ya. Tapi kalau misalkan sudah rapat sama sekali, apalagi orang itu belum paham, belum mengerti, kemudian kita ambil punggungnya, kita jalan ke belakang, bisa berbahaya. Mungkin bisa tersinggung, ya kan? Nah, ini yang jadi masalah, ya, bisa tersinggung. Jadi ya berusaha mungkin, tapi kalau misalkan sudah tidak ada celah sama sekali, ya boleh kita di belakang salat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
apabila kalian mendengar iqamah. Nah, kalian mendengar iqamah. Mendengarnya di sini adalah masih dalam perjalanan. Famshu ila shalah. Berjalanlah ke salat, menuju salat. Berjalan. Berarti tidak lari. Jalan saja. Jalan. Wa alaikumus sakinah. Hendaknya kalian itu sakinah, tenang. Wal waqar. Waqar ini juga adalah mirip dengan sakinah. Ya. Akan tetapi al-waqar ini adalah di dalam hay'ah, dalam keadaan ka'adamil iltifat yaminan wa shimalan ma'a ghaddil basar wa khafdis saut wa tarassul fil masyi, yaitu ketika kita jalan tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Itu namanya waqar, ya. Waqar itu adalah kita jalan dengan tenang, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, ya. Tapi jalan kemudian juga tidak sambil teriak-teriak, khafdus saut, tidak sambil teriak-teriak, dan menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Nah, ini namanya waqar. Jadi tidak, pandangannya tidak jelalatan, ya, tidak jelalatan begitu. Nah, demikian ketika kita berjalan menuju salat. Ini adabnya di dalam menuju salat. Wala tusri'u, dan jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru, jangan terburu. Tenang saja, tenang. Fama adraktum wasallu, maka ya, apa yang kalian dapatkan, ya, maka salatlah. Artinya kita salat sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ya, berapa rakaat pun kita ikut salat di dalam berjamaah. Wa ma fatakum, dan apa yang tertinggal, misalnya tertinggal 1 rakaat atau tinggal 2 rakaat, ya, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Ini salatnya, jangan terburu-buru ingin salatnya sempurna. Kalau ingin salatnya sempurna adalah ya kita datangnya sebelum iqamah. Sebelum iqamah sudah datang di masjid. Nah, kalau sudah iqamah kita masih dalam perjalanan, ya tadi dengan tenang, ya. Atau kalau kita naik motor, ya, sampai di situ kita dengar di sini iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, wah, udah qomat nih. Jangan kenceng-kenceng, bahaya. Bisa, apalagi kalau berlubang, ya kan? Kita nggak tahu kalau ada lubang, ya, bisa berbahaya, ya. Atau misalnya ada sesuatu yang lain, ya, naik motor, ya, bisa berbahaya. Ya, tenang saja, tenang, ya, sampai di sini dapatkan berapapun kita insyaallah, ya, mendapatkan jamaah, ya. Ya. Nah, ini terkait dengan kita adab di dalam berjalan menuju jamaah, ya. Jadi dengan tenang, di sini adalah sakinah, al-waqar. Nah, waqar ini yang lebih daripada sakinah, ya. Sakinah tenang. Waqar ini lebih daripada sakinah. Di antaranya adalah pandangan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, keadaan kita ada menunjukkan adalah ketenangan, ya. Ya. Hadis berikutnya wa an Ubay ibn Ka'ab, ya, wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki azka. Azka adalah lebih suci, artinya adhar, ya. Atau aktsaru ajran wa thawaban, lebih banyak pahalanya. Jadi salat seorang, ya, bersama seorang lagi artinya berjamaah, ya, menunjukkan dari
hadis ini juga berjamaah itu paling sedikit dengan 2 orang. Paling sedikit 2 orang. Kalau 1 orang tidak berjamaah namanya munfarid. Nah, tapi kalau berdua sudah masuk dalam kategori jamaah. Nah, kalau jamaah dia mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada sendirian, ya. Atau masuk dalam keutamaan yang kemarin 25 derajat ataupun 27 derajat, ya. Azka min salatihi wahdah, daripada dia salat sendirian, ya. Jadi kalau salat berjamaah adalah lebih utama, ya, lebih banyak pahalanya daripada dia salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulain, dan salatnya bersama 2 orang, ya. Azka min salatihi ma'ar rajul, lebih banyak pahalanya dibandingkan salatnya seorang bersama 1 orang laki-laki, ya. Wa makana aktsar, dan apa yang itu adalah lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jal, itu adalah lebih Allah cintai, ya. Allah azza wa jal cintai, ya. Kalau lebih banyak lebih Allah cintai, menunjukkan bahwa salat berjamaah itu kalau jamaahnya lebih banyak maka lebih utama dan juga lebih banyak pahalanya, ya, lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Nah, jadi kalau kita salat, ya, di masjid ini misalnya jamaahnya banyak, maka itu adalah lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Berarti di sini kita milih, ya, milih mana yang jamaahnya paling banyak, salat berjamaah, ya. Kalau pahala yang paling banyak berarti lebih Allah cintai, ya. Makanya salat di masjid jami', masjid jami' atau masjid yang di situ ditegakkan salat Jumat, ya, itu adalah lebih utama dibandingkan bukan masjid jami'. Kalau di kita disebutnya musola, ya, itu masjid juga. Musola itu masjid juga, tapi bukan masjid jami'. Nah, kalau di musola kan sedikit, karena memang lebih kecil biasanya, ya. Nah, yang masjid jami' itu adalah lebih besar dan jamaahnya lebih banyak, dan itu adalah lebih utama, ya, dan pahalanya lebih banyak. Di sini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam azka, ya. Azka yakni lebih suci, lebih banyak, ya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa, ya, salat berjamaah paling sedikit adalah 2 orang. Jamaahnya semakin banyak, semakin utama, semakin banyak pula pahalanya. Nah, untuk itu kita ajak saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin, untuk sama-sama berjamaah di masjid, ya. Sama-sama berjamaah di masjid. Hadis berikutnya, wa an Ummi Waraqah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha, rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Ya. Dari Ummu Waraqah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau, Ummu Waraqah, ya, untuk apa? Anta umma ahla dariha, untuk mengimami orang yang ada di rumahnya, mengimami orang yang ada di rumahnya. Nah, ini adalah tentang di rumah juga boleh ditegakkan jamaah. Ya, misalnya adalah kita suaminya di masjid, ya. Nah, di rumah kan ada istri kita, ya. Ada juga anak-anak, ya. Nah, istri perintahkan untuk berjamaah dengan anak-anak. Nah, itu juga berjamaah, ya. Ya, ketika kita salat berjamaah di masjid, kemudian dia berjamaah di rumah, ya.
Nah, yang di rumah ini bagaimana ahla dariha? Ya. Di rumahnya ini, apakah dia di dalamnya itu ada laki-laki atau tidak ada, ya, laki-laki? Kita nukil di sini. Disebutkan di dalam Subul Salam, ya, kenapa beliau, ya, Ummu Waraqah ini diperintahkan untuk jadi imam di rumahnya, ya, namanya ini adalah Waraqah, Ummu Waraqah binti Naufal al-Ansariyah, waqila binti Abdullah, ya, bin Al-Harith bin Uwaimir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha wa yusammiha asy-syahidah. Wa kanat qad jama'at al-Qur'an. Nah, ini karena beliau adalah, ya, sudah punya banyak hafalan Al-Qur'an. Hafalan Al-Qur'annya banyak, ya. Maka beliau diperintahkan untuk jadi imam, ya. Ya. Wa kana ta'ummu ahla dariha, ya. Beliau menjadi imam di rumahnya. Walamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badran qalat ya Rasulullah, ya, i'dhin li fil ghazwi ma'ak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Badar, ya, Ummu Waraqah ini berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku berperang bersamamu. Wah, ini akhwat ini, Pak. Ya, akhwat. Ya, ibu-ibu Ummu Waraqah minta izin kepada Rasul untuk ikut berperang bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini semangatnya sahabiyah terdahulu. Ya, biar perempuan, izinkan ya Rasul, aku ikut berperang. Nah. Wa amaraha anta umma ahla dariha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengimami orang-orang yang ada di rumahnya. Wa ja'ala laha muadzinan yuadzin. Kemudian ada muadzin yang azan untuk beliau ini. Wa kana laha ghulamun wa jariyatun fadabbarat suma, ya, ada ghulam anak kecil, ada jariyah itu budak perempuan kecil, dan beliau mendidik mereka. Wa fil hadits anna al-ghulam wal jariyah qama ilaiha fil lail. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil tadi, kemudian budak perempuan tadi, ya, berdiri, ya, kepada beliau, ya, pada suatu malam. Ini sisi asal usulnya, ya, bahwa beliau diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami, ya. Dalam sisi fikihnya, kita lanjut, yaitu bahwa hadis ini adalah wal haditsu dalilun ala sihhati imamatil mar'ah ahla dariha. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa sahnya seorang wanita jadi imam untuk orang yang ada di rumahnya. Wa in kana fihim ar-rajul, walaupun di dalam rumah itu ada laki-laki. Nah, ini seperti itu, karena tadi ada gulam, anak laki-laki, kemudian ada jariyah juga.
Fa innahu kana laha muadzinun, dan dia mempunyai muadzin. Wa kana syaikhan, muadzinnya ini syaikhan, orang yang sudah tua. Kama fir riwayat, sebagaimana di dalam riwayat. Nah ini juga menunjukkan bahwa tadi sah. Dan kenapa dia dijadikan imam? Karena dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Wa dhahir annahu kanat ta'ummuhu wa ghulamuha wa jariyatuha. Ya, dalam zahir daripada riwayat tadi bahwa beliau Ummu Waraqah menjadi imam, dan ghulam dan juga budak perempuan tadi berada di dalamnya. Dan wa dhahaba ila sihhati dzalika Abu Thawr wal Muzani wat Tabari. Sahnya imam perempuan tadi adalah madhabnya al-Imam Abu Thawr, al-Muzani dan juga at-Tabari. Wa khalafa fi dzalika al-jamaahir. Sedangkan jamaahir, ini jumhur ulama, menyatakan tidak demikian. Yani imamnya harusnya adalah laki-laki. Wallahu taala a'lam. Tentang hal ini. Ada 3 hadis lagi kita tuntaskan. Wan Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibnu Ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum ya untuk menggantikan beliau di Madinah. Menggantikan beliau di Madinah untuk mengurus Madinah dan juga jadi imam. Ya ummun nas wa huwa a'ma, dan dia adalah buta. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwa orang buta bisa menjadi imam, dan imam itu adalah karena keutamaan yang ada pada beliau. Dan berikutnya pemimpin adalah imam untuk salat jamaah. Hadis berikutnya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yakni kita diperintahkan untuk menyolati jenazah muslim. Ya, siapapun muslim itu, dalam keadaan bagaimana, kalau dia muslim, masih muslim, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib bagi kita untuk menyolatinya kalau dia itu meninggal. Ya, meninggal. Ya, wajibnya ini fardu kifayah. Karena kita sudah lewati ya, atau belum ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati orang yang punya hutang, akan tapi memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolati orang tersebut. Ya. Artinya fardu kifayah, harus ada yang menyolati. Ya. Walaupun misalnya orang itu fasik, orang itu melakukan dosa besar, selama dia belum murtad, selama dia belum keluar dari al-Islam, maka wajib kita salati. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini juga menunjukkan bahwa kita salat berjamaah, sah salat kita ya. Sah salat kita walaupun yang mengimami kita itu orangnya nggak tahu, yang penting dia Islam. Nggak tahu, yang penting dia adalah Islam. Atau misalnya dia itu orang yang fasik, atau zalim. Orang yang fasik ataupun zalim. Orang yang zalim ya kita tahu orangnya seperti apa ya, selalu berbuat zalim. Maka itu, dan ini juga adalah bagian daripada akidah kita ya. Hadisnya disebut oleh Imam Ibnu Hajar adalah diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan isnad yang dhaif ya. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum as-salah
fal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Terakhir adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian salah seorang di antara kalian datang untuk salat, kemudian imam dalam suatu keadaan, maka lakukan sebagaimana yang dilakukan imam. Ini dalam salat berjamaah. Jadi kalau misalnya imam dalam keadaan berdiri, kita berdiri, ya. Kalau imam dalam keadaan rukuk, kita dapatkan rukuk, ya. Atau imam dalam keadaan sujud, kita sujud, ya. Jadi keadaan imam seperti apa, kita ikuti imam tersebut, karena ini juga sudah kita lalui bahwa imam itu adalah diikuti, ju'ilal imamu liyutamma bihi, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian untuk pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.